Shalom, perkenalkan nama saya Elizabeth Christine Mukti Wulandari, biasa dipanggil Christine, akan membawakan renungan yang diambil dari Injil Matius bab 6, ayat 2, ayat 5, dan ayat 16. Sebelumnya marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan terima kasih Kau beri kepercayaan untuk membawakan firman-Mu. Curahkan Roh Kudus-Mu agar kami boleh mengerti dan memahami serta melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga nama-Mu dipermuliakan dan banyak orang mengenal Engkau dan Engkau selamatkan, karena Engkau-lah Tuhan dan penyelamat kami. Amin. Bapak Ibu, marilah kita bersama-sama membaca firman Tuhan. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya seperti orang melihat, supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus, dalam tahap perkembangan manusia, mulai janin hidup dalam rahim ibunya hingga lahir menjadi bayi, bertumbuh menjadi balita, kemudian menjadi anak-anak, menjadi remaja, dewasa hingga lansia, senang menerima pujian. Pujian memang diperlukan dalam tahap perkembangan manusia. Mengapa? Karena akan menambah kepercayaan diri seseorang, dan seseorang akan mudah menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Masalah muncul ketika orang ini dalam tahap perkembangannya kurang, bahkan tidak pernah mendapatkan pujian dari orang-orang terdekatnya. Misalnya, dia menerima hujatan, menerima kritikan, menerima cemoohan terus-menerus. Contohnya, kamu itu anak yang bodoh, kamu itu anak yang pembawa sial, kamu itu tidak seperti kakakmu, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, hal-hal yang demikian akan melekat dalam hatinya, sehingga dalam perkembangannya anak ini sulit menerima lingkungannya. Anak ini tidak percaya diri. Anak ini selalu curiga terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, dalam khotbah di bukit ada dua hal yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita. Yang pertama, Tuhan memperingatkan orang-orang yang melakukan kegiatan dengan menonjolkan diri, terutama kegiatan keagamaan, yaitu ketika berdoa, berpuasa, dan bersedekah, selalu mencari perhatian, menonjolkan diri. Hal ini menimbulkan kesombongan. Kesombongan sangat dibenci oleh Tuhan. Kesombongan adalah awal dari kehancuran. Dan yang kedua adalah Tuhan Yesus mengajarkan apabila kamu melakukan kegiatan keagamaanmu, sebaiknya dengan tersembunyi. Maksudnya tersembunyi adalah dengan kerendahan hati. Mengapa tersembunyi? Karena Allah adalah Allah yang tersembunyi. Yaitu di Matius 6 ayat 6 dan juga di Matius 6 ayat ke-6 dan ayat ke-18. Di sana dikatakan bahwa Allah adalah Allah yang tersembunyi, dan Allah selalu melihat orang-orang yang melakukan kegiatan keagamaan dan kegiatan apapun dengan tersembunyi. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus, tersembunyi tadi sudah disebutkan adalah kerendahan hati. Orang yang rendah hati, orang yang mudah menerima pengajaran dari Tuhan. Dan Tuhan sangat senang memberikan pengajaran-pengajarannya kepada orang-orang yang rendah hati. Itu tertulis di Mazmur 25 ayat ke-9. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus, sekarang kita akan bertanya bagaimana supaya kita bisa rendah hati. Ada 3, yaitu yang pertama, kita belajar dari Tuhan Yesus.
minta pertolongan Roh Kudus agar kita dimampukan belajar melalui Injilnya, yaitu ketika Yesus melakukan setiap aktivitasnya, setiap kegiatannya selalu dengan kasih, dengan belas kasih, dan dengan kerendahan hati. Nah, dengan kerendahan hati kita akan menjadi saluran kasih bagi sesama. Ketika kita rendah hati, orang melihat Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita melakukan rekonsiliasi dengan orang-orang yang menyakiti hati kita. Mungkin orang tua, mungkin saudara, mungkin teman-teman yang dulu seringkali mengkritik kita, seringkali memfitnah kita, seringkali mengkritik kita. Kita minta pertolongan Roh Kudus, minta rahmat Roh Kudus agar kita dimampukan mengampuni mereka. Sehingga kita mengalami damai sejahtera, kita mengalami sukacita, dan kita juga boleh menjadikan saluran kasih Tuhan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang ketiga, kita melakukan sakramen pengampunan dosa. Dengan sakramen pengampunan dosa, kita dipulihkan, hidup kita dikuduskan, disucikan oleh Allah, sehingga damai sejahtera, sukacita Allah, kerendahan hati kita alami, dan kita akan berdampak kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Dalam masa pandemik ini, mari kita belajar kepada Tuhan Yesus untuk berbelas kasih dan juga rendah hati dengan semakin meningkatkan membaca firman Tuhan, khususnya membaca Injil, sehingga kerendahan hati Tuhan, kasih Tuhan tertransfer ke dalam kehidupan kita, dan kita juga mempengaruhi atau mentransfer kepada orang-orang yang ada di sekitar kita karena kita ada di rumah. Dengan demikian kita semakin boleh membawa keselamatan kepada Tuhan Yesus orang-orang yang ada di sekitar kita. Semoga kita semakin dimampukan untuk hidup rendah hati. Amin. Tuhan Yesus memberkati.